Terus ancangan beliau di sini, uang samar, dedemit, jin, setan, pokoknya orang nggak kelihatan ada beliau yang megang semua. Makanya di sini pusat dari wong samar, pusat wong tan katon di sini di Pura Payung. Ya di sini yang jelaskan, Om Swastiastu, Assalamualaikum. Ini dalam Jawi atau dalam Solo. Di sinilah dikenal dengan gerbang gaib Pulau Serangan. Kenapa bisa dikatakan jero gerbang gaib Pulau Serangan? Di sinilah tempatnya, makanya pusat dari wong tan kata malu-malu kasat mata tuh dari sinilah gininya. Dari Jawa, mungkin dari zaman hancurnya zaman Majapahit, ada yang ke Bali beberapa datanglah diamlah di sini. Terus di sini ada Gubah Emas. Iya. Dulu ada cerita dari kampung Bugis Islam sekitar jam 12 siang ada orang yang sembahyang ke Islam nih ke. Terus dia tuh ikut sembahyang. Habis sembahyang orang-orang kan udah bubar. Pada akhirnya dia tidak menyadari bahwa di atas pohon dah dia diam itu. Jadi cerita mistisnya orang kampung Islam Bugis nih ke melihat ada gubah ada emas. Masjid di sini. Lalu bagaimana sejarah pendirian Pura Dalam Jawi nih ke Jero? Kalau tiang kurang tahu jelas, yang generasi yang ketiga kan ada yang jelas berdirinya niki sudah jelas ada istilahnya orang ketedunan kesurupan. Harus mendirikan dalam Jawi. Kadang-kadang Rabek Kulon Ratu Kendana Piran Ratu Kidul juga ke sini. Lalu kaitannya dengan Pura Dalam Jawi dengan Pura Pat Payung sendiri seperti apa? Tetap juga satu kesatuan. Satu kesatuan. Bila mana seperti orang yang pelawatan jadi Pasupati, sudah jelas di sini yang minta kesediaan. Kesediaan dari Panjar, dari Monang Maning, terus dari Gemah dan sebagainya dari luar Serangan lah minta kesediaan seperti pelawatan rangde dulu. Nah, secara kasat mata niki kan dua pelinggih, tetapi secara tak kasat mata di sini ada masjid atau gubah emasnya. Lalu apakah pura ini juga dikhususkan untuk umat-umat Islam? Bisa juga. Bisa. Di sana pun juga bisa. Karena di sini kan antara Hindu dengan Islam itu disamakan. Tidak membeda-bedakan agama di sini. Bahkan di sini itu nggak boleh mengaturkan yang namanya daging babi. Di tempatnya beliau juga kan. Oh, berarti di pura-pura ini dilarang untuk mengaturkan daging babi. Baik. Selain di Pura Dalam Jawi, tentunya pemirsa Bali Express masih ada 2 pura lagi yang berada di sebelah utara dari Pura Pat Payung niki, yaitu Pura Ratu Gamang dan juga Pura Ratu Dalam Pet. Mungkin bisa langsung kita. Ya, silakan. Selain memohon taksu dari segala taksu, di Pura Pat Payung juga untuk memohon keturunan bagi pasangan yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai seorang anak. Palinggih Dadong Brayut yang berada di depan Pura Pat Payung dipercaya sebagai tempat memohon keturunan setelah meminta izin kepada Ide Ratu Niang Lingsir. Pasangan suami istri yang ingin memohon keturunan ke Pelinggih Dadong Brayut sebelumnya harus mapiuning ke Sanggah Kemulan Tiga Sakti yang berada di rumah masing-masing. Niki Pelinggih Dong Brayut. Ya, kalau tidak punya anak keturunan lama, mengaturkan kendeng-kendeng ajang dumun. Uasan gitu baru di sini minta sama beliau. Yang jelas bukan minta sama beliau atau sama Ide, cuma Ide membukakan pintu
yang namanya leluhur akan turun, tapi dengan Kendan harus mengaturkan Kendan yang 3 guru. Kendan. Dengan 3 guru baru tangkil ke sini untuk viewing dulu, biar ide membukakan pintu agar, karena nggak punya keturunan kan ada gini nggak bisa masuk kan. Masuk dari apa namanya pengisir yang dulu tuh gitu. Berarti selain memohon taksu balian, Niki juga bisa memohon segala permohonan nih ke salah satunya memohon keturunan. Dan di sini pelinggihnya. Pelinggihnya sini, tapi dengan yakin dan tulus ikhlas. Sejauh ini sudah banyak nih ke. Dari pekat tiang sudah berapa kadang, dari tiang pun bukan pengalaman kan loh. Dari Sanur juga ada, dari Mas Ubud. Dari Mas Ubud sudah punya keturunan juga, terus dari Tabanan juga ada, terus dari Mengui kalau nggak salah, pokoknya 5 apa 6 itu gitu. Pemedak yang nggak punya keturunan, itu pun tidak sengaja ketemu, terus yang cerita coba dulu di Pak Payung Pak gini Pak, nah, terserah Pak kan Kenton tiang nikah Kenton loh. Sama dengan bibit juga kan, kan udah lama ya gini kan, siapa tahu kan maksud yang tidak pernah memaksakan orang untuk tangkil ke sini, tergantung dia gitu. Jika ada pemirsa Bali Express yang ingin datang atau tangkil ke Pura Patpayung ini untuk memohon keturunan, apa yang harus dibawa nih ke Jero? Pertama pejati 2, bungka 4 atau 3, terus bawa lekasan, bunga pancawarna, sama rarapan canang. Niki setiap hari apa? Kajang Kliwon. Kajang Kliwon atau Kliwon. Karena kalau purnama sama tilam niki, karena tiang akan ngajak mulukat. Kalau ajak mulukat ya, karena purnama sama tilam niki orang dan beliau bertari sedang yoga, tidak boleh diganggu. Makanya Kliwon atau Kajang Kliwon itu pun boleh. Baik, pemirsa Bali Express, selain pelinggih untuk memohon keturunan ini, masih ada 2 pelinggih lain lagi yang akan kita datangi, yaitu Pura Ratu Gamang dan juga Pura Dalempet. Silakan. Selain 2 pura tadi, di sebelah kiri Pura Patpayung juga terdapat Pura Sanghyang Ratu Gede Dalempet. Ia diyakini sebagai rakerai atau saudara dari Ratu Niang Lingsir. Sedang di paling ujung terdapat Pura Ratu Gamang atau Pura Pesalakan yang dipercaya sebagai bala tentara dari Ratu Niang Lingsir. Niki yang jelaskan niki Pura Ratu Gede Dalempet, Priang Ratu Gede Dalempet. Terus mengapa beliau ada di sini? Iya, benar. Apa hubungannya dengan Pura Patpayung? Dengan Dewa Patpayung? Ide dinisnya merakerai bersaudara. Beliau sebagai lelakinya, ide perempuannya berkakak adik. Kakak adik perempuan dan laki-laki. Iya, itu pun ada ceritanya juga kan. Si Rengge itu kan pasti ada di gininya gitu kan. Lalu ketika pemedak tangkil ke Pura Patpayung juga diharuskan tangkil mereka. Di Kinggi. Tetap mereka. Tetap mereka seperti purnama tilam mereka. Kalau ini dulu kan Kendan pekat tiang dulu, kakek tiang dulu mereka membuat cuma 1 pelinggih mantan. 1 pelinggih dari Ratu Gede Lampet, terus ada balian dari yang Riang Gede Tabanan. Yang Gede Tabanan, terus membuat meru sama piasan. Terus diginin sama pekat sama kakek tiang ke, tidak dibolehin. Siapa nanti yang akan bertanggung jawab, biar enggak keturunan tiang nanti yang susah. Dulu memang gininya purnama kedasa pujuwalinya. Akhirnya urusan dia udah sagar, udah kaya sekali lah. Akhirnya puranya mau dibeli sama orang Tabanan yang dari balian yang
yang jadi balian itu. Akhirnya pekak tiang pun marah kan. Pekak tiang pun marah. Terus kan akhirnya dia gila. Sampai sekarang gila itu. Udah hilang lihatnya. Bahkan sampai sekarang keturunan pun tidak berani ke sini. Makanya akhirnya puja wali di sini sama yang dijadiin satu ditumpak uye, tumpak kandang. Tapi sama juga untuk memohon taksu balian. Tetap. Di dalam areal Pura Ratu Gede Dalempet terdapat pohon taru yang umurnya mencapai ribuan tahun silam. Pohon taru ini biasanya digunakan untuk membuat tapel petapakan rangde. Setiap ada yang menggelar upacara ritual sakral harus memohon duen taruwaru yang ada di Pura Ratu Gede Dalempet untuk dijadikan pengadegan maupun pedasaran oleh sang pemilik upacara. Uniknya, selesai menggelar ritual upacara, duen taruwaru yang sempat ditunas itu harus dikembalikan ke Pura Ratu Gede Dalempet. Kalau ini taruhnya nih, ini dah dibuat petapakan rangde. Terbuat dari ini taruh ini. Gitu. Terus setiap ada yang mempunyai upekara gede, kayak di pura akan membuat pengadagan atau pedasaran dan nyekah atau ngaben. Terus nunas duen ide niki, taruh waru niki. Ditaruhlah di tempat yang punya kenan, punya upekara nih kak. Habis itu urusan selesai upekarinya itu dikembalikan dah lagi. Seperti ini kan contohnya kan. Contoh ditaruh di tempat keluar. Jadi selain itu juga taruhnya niki dipakai untuk petapakan rangde. Petapakan rangde. Petapakan ide. Oh, nggih. Pokoknya sifatnya memohon untuk keselamatan ya. Yang namanya ini Hindunya kan sidekade labdekade side sedane don. Nggih. Kenggalih rahayu selamat nih ke upekara-upekarinya nih ke. Baik, mungkin kita langsung ke pura sebelah nih ke ada Pura Ratu Gamang nih ke. Ratu Gamang ya. Niki yang terakhir. Terakhir adalah Pura Pesalakan atau Pura Ratu Gamang. Pura ini dipercaya sebagai bala tentara dari Ratu Niang Lingsir. Banyak warga yang datang ke pura ini untuk memohon pesugihan. Hanya saja Jero Mangku Ketut Sudiarse tidak melayani warga yang tangkil dengan niat yang tidak baik. Hal ini tidak dianjurkan olehnya karena dapat berdampak buruk pada kehidupan di masa yang akan datang. Niki yang jelaskan niki Pura Ratu Gamang atau Pesalakan. Apa hubungan sama beliau? Kan beliau punya ancangan bali iringan yang nggak kasat mata, istilah balinya wong tan katon. Bala tentaranya. Itu pusatnya, terus harus ada sentananya di sini, kan. Terus di sini pun juga ada beberapa bagian orang dari luar, walaupun dari serangan juga diminta pesugihan di sini, kan. Cuma ngajak tiang, kan. Cuma sendiri-sendiri terserah dia yang tanggung jawab untuk kemudian harinya kan. Tapi dikabulkan itu? Ada dikabulkan. Tapi ada yang dikabulkan, habis dikabulkan entah gimana tuh hancur semua gitu loh. Tapi untuk menurut Jero sendiri ini apakah dianjurkan atau tidak nih? Tidak menurut dia kan. Tapi kenapa mereka bisa masuk nih? Datang ke sini? Karena kan dia pingin kaya. Pingin harta cepat kan. Karena yang namanya kelahiran 7 keturunan itu pasti akan menemukan rezeki. Kalau kita mengambil sampai ke pesugihan, itu tidak dibenarkan oleh agama apapun itu. Karena 7 keturunan kita yang ngambil sekarang saat ini gitu kan. Habis kita mati, hancur dah semua tuh. 7 keturunan pun tidak ada rezekinya sama sekali gitu. Kan kasihan kan, anak-anak cucunya nanti gitu loh.
Kak Tiang pun tidak pernah Kak minta gini-gini sama sini gitu kan. Angge. Kalau memang beliau ikhlas ngasih Tiang ya silakan kan maksud Tiang ke kita. Angge. Jadi memohon secara ikhlas. Maksudnya ikhlas secara gini kan. Contoh seperti saat ini kan kayak tim dari koran Bali Express di sini. Kan gitu kan. Otomatis kan membuat pejati terus sama untuk gini kan maturan itu kan artinya kan beliau juga yang ngasih jalan itu loh maksudnya kan. Benar. Dengan jalan itu kan bukan dengan cara instan itu loh. Benar. Itu contohnya. Baik, ini merupakan pura terakhir dari Pura Patpayung, merupakan Pura Ratu Gamang atau tempat berstananya dari bala tentara Ratu Niang Lingsir. Pemirsa Bali Express, demikianlah penuturan dari Jero Mangku Ketut Sudiarse terkait dengan sejarah dari Pura Patpayung yang berada di wilayah Serangan, Bali. Semoga cerita ini bisa menginspirasi pemirsa Bali Express dan juga sebagai referensi wisata spiritual bagi pemirsa yang ingin datang ke Pura Patpayung. Sampai jumpa lagi di channel Bali Express selanjutnya dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.